Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kalian semua yang mendengarkan podcast ini. Halo, selamat datang di Fitri Podcast. Perkenalkan, nama saya Fitriana Desi Mujono. Pada podcast kali ini, saya akan berbicara tentang ilmu parenting. Apa sih parenting itu? Apakah parenting itu penting? Mari kita simak di podcast berikut ini. Jadi parenting artinya mengasuh anak. Seperti yang kita ketahui, pada dasarnya manusia mempunyai panutan atau tokoh figur dalam hidupnya. Biasanya manusia akan cenderung menirukan hal yang dilakukan oleh si tokoh figur tersebut. Sebagai contoh, jika si tokoh figur melakukan hal negatif ataupun positif, maka manusia lain akan mengikutinya. Mungkin tidak semua manusia bisa menyaring perbuatan mana yang harus ditiru dan tidak untuk ditiru. Semua ini juga berkaitan dengan pola parenting orang tua terhadap anak. Dikatakan bahwa orang tua adalah tokoh figur terpenting untuk anak. Orang tua adalah pendidikan pertama untuk anak. Anak akan mengikuti apa yang orang tuanya terapkan pada dirinya. Jika orang tua menerapkan parenting yang baik, maka anak akan bertumbuh kembang baik juga. Tetapi sebaliknya, jika orang tua tidak peduli terhadap parenting, maka tumbuh kembang anak akan terganggu. Sayangnya, masih banyak orang yang menganggap sepele ilmu parenting ini. Padahal ilmu parenting ini sangat dibutuhkan untuk membentuk karakter anak, terutama pada anak usia 0 sampai 6 tahun. Ada apa dengan usia 0 sampai 6 tahun? Karena pada masa balita adalah masa paling kritis untuk menentukan kualitas hidupnya di masa yang akan datang. Para ahli mengatakan masa balita sebagai masa emas, utamanya adalah usia 0 sampai 2 tahun. Karena pada usia ini perkembangan otak anak mencapai 80%. Di masa balita, anak-anak memiliki kesempatan mengembangkan aspek-aspek dalam dirinya, baik secara fisik, kognitif, maupun sosio-emosional. Pengajaran dan pendidikan sangat penting untuk menjadi modal dasar di masa dewasanya nanti. Maka dari itu, orang tua diharapkan memiliki kesiapan menjadi orang tua dan memahami ilmu parenting yang baik serta paham atas tujuan pengasuhan anak. Menghasilkan anak yang bertakwa kepada Tuhan, memiliki pengetahuan, percaya diri, sehat berkarakter, dan berbudi luhur. Sangat banyak cinta dan bentuk kasih sayang kepada anak. Tapi sayangnya, banyak yang terjebak dengan pemenuhan kebutuhan material semata. Padahal anak tidak hanya membutuhkan kebutuhan material saja kan? Mereka membutuhkan kebutuhan yang utuh, karena mereka manusia yang utuh kejiwaannya. Seringkali saya menyaksikan ada orang melabeli anak dengan anak nakal, anak bodoh, dan lain-lain. Jangan dulu melabeli anak seperti itu. Coba koreksi kembali diri kamu sendiri. Apakah pola parenting kamu sudah benar? Mengapa anak susah sekali membaca dan menulis padahal sudah diajarkan? Coba ingat lagi, ketika anak masih bayi, apakah kamu melakukan hal yang akan merangsang saraf motoriknya? Misalnya dengan membacakan buku atau menyanyikan lagu. Kenapa anak sangat kasar dan berani melawan orang tua? Coba ingat lagi, sudah berapa kali kamu membentak dan memukulinya dengan kasar? Dan masih banyak kasus yang lain. Langkah-langkah menjadi orang tua yang penuh kasih sayang. Yang pertama ada mendidik, membimbing, serta mengarahkan. Orang tua adalah pendidikan pertama bagi anaknya. Jadi orang tua harus mendidik dengan pendidikan terbaik.
membimbing, serta mengarahkan mereka menuju jalan kebenaran dan kebaikan. Bisa dimulai dari hal-hal kecil, misalnya memberikan edukasi pada anak tentang pemanfaatan teknologi secara positif, memberikan pelajaran dasar seperti menghafal huruf dan angka, memberikan pengarahan kepada anak untuk tidak menghambur-hamburkan uang, agar anak juga tidak terkena pergaulan bebas. Maka orang tua perlu memberi pendidikan. Pergaulan seperti apa yang harus diikuti dan pergaulan seperti apa yang harus dijauhi. Dan membimbing serta mengarahkan pergaulan anak. Yang kedua ada doa dan pengharapan. Doa dan pengharapan yang dipanjatkan oleh orang tua juga sebagai ridho dari Tuhan. Orang tua yang baik adalah orang tua yang peduli dan selalu memanjatkan doa untuk kebaikan anaknya. Jadi, orang tua harus memiliki pengharapan yang optimis agar energi optimis tersebut juga tersalurkan kepada anak. Doa dan pengharapan ini tidak hanya dilakukan dengan doa, tapi juga disertai dengan usaha pastinya. Yang ketiga ada mengucap kata positif dan tidak membentak anak. Bahkan pada saat orang tua sedang marah sekalipun, jangan sampai memukul, membentak, dan mengucap kata negatif kepada anak. Karena tiga hal itu akan menjadikan si anak mempunyai trauma. Dan kemungkinan trauma itu akan terbawa sampai dewasa dan akhirnya menjadi karakter yang melekat pada anak. Ya, karakter yang kasar. Ketika anak sudah mempunyai anak laki, maka sikap kasar itu kemungkinan besar akan ia lampiaskan kepada anaknya kelak. Disarankan agar orang tua tetap tenang dan mencoba mengalihkan emosi dengan sesuatu yang lain. Yang keempat, ada alokasi waktu dan perhatian. Interaksi dan perhatian sangat diperlukan oleh anak. Dari mulai bermain, bahkan hal kecil seperti, "Adik, sudah makan apa belum? Mau ibu masakin?" Atau lewat video call, "Adik, udah pulang sekolah belum? Ibu jemput ya." Sesederhana itu perhatian yang diinginkan anak. Anak akan merasa bahagia dan lega karena orang tuanya masih memberikan perhatian meski sedang sibuk bekerja. Jadi para orang tua yang sibuk bekerja ini tidak ada alasan kalian mengabaikan anak kalian ya. Karena parenting itu sangat penting untuk anak. Yang kelima ada apresiasi anak. Hal yang paling penting selanjutnya untuk membentuk karakter anak adalah mengapresiasi hasil dari sesuatu yang dikerjakan anak. Misalnya, "Ibu, adik sudah bisa menggambar bunga nih." Kita bisa memberinya tanggapan dengan penuh kasih sayang. "Wah, bagus sekali adik, bunganya cantik." Ada lagi masalah umum yang sering terjadi saat ini. Ini yang paling umum ya, yang sering sekali terjadi di kehidupan berkeluarga. Orang tua sangat marah ketika mengetahui isi rapot anaknya jelek. Tidak. Kita harus mengapresiasi hasil rapotnya terlebih dahulu, serta memberinya motivasi supaya semakin giat belajar. Seperti, "Ini rapot adik ya, tidak apa-apa jika nilainya belum memenuhi, berarti belajarnya harus ditambah lagi ya, semangat." Ada juga ketika anak gagal mendapatkan juara ketika mengikuti olimpiade atau segalanya. Jadi kita tetap harus mengapresiasi kegagalan anak. Entah itu kegagalan atau keberhasilan, kita tetap harus mengapresiasinya. Kenapa kita harus mengapresiasi kegagalan? Karena bentuk apresiasi dari kita itu sebagai suntikan semangat untuk anak agar lebih meningkatkan belajarnya, agar lebih semangat
oh ternyata saya masih didukung ibu saya masih memberi saya semangat meskipun saya gagal. Oke, saya akan berusaha lagi agar ibu saya tidak kecewa. Seperti itulah di dalam pikiran anak. Ya, itulah tadi bincang-bincang saya mengenai ilmu parenting. Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Saya juga menerima kritik dan saran dari para pendengar. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan berkeluarga. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.